Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Insan kaf yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode sebelumnya kita telah sama-sama mengkaji, membahas bersama tentang bagaimana pintu-pintu syaitan itu menjadi jalan untuk menggoda manusia. Maka pada episode kali ini kita akan lanjutkan dua pintu berikutnya, upaya syaitan untuk menggoda manusia. Yang ketiga atau pintu yang berikutnya, syaitan itu menggoda manusia melalui pintu asyab'u minat ta'am wa in kana halalan safian la syubhata fi. Jadi syaitan itu menggoda manusia melalui pintu kita ini merasa kekenyangan yang berlebihan dengan makanan yang kita makan, walaupun makanan itu halal dan tidak ada syubhat. Jadi sebenarnya orang yang berlebihan dalam makan itu juga menjadi celah syaitan untuk menggoda manusia. Makanya kenapa kan Allah menyampaikan kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Mungkin yang pertama bisa menyebabkan dia itu akan bersikap atau berpotensi dia bersikap mubazir, ya tabzir. Atau yang kedua juga akan berpengaruh kepada ibadahnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya salah satu dampak ketika manusia makan berlebihan yaitu adalah wa yud'afu 'anil ibadah, melemahkan dia ketika beribadah. Sehingga banyak fenomena yang kita perhatikan bahwasanya orang ketika berbuka puasa itu dia lampiaskan nafsunya, sehingga mazhab yang digunakan itu mazhabnya mazhab all you can eat. Ada kolak dihabek, pisang molen ditelan, nasi kotak diembat. Akhirnya apa? Dia kekenyangan, dia berat untuk ibadah. Nanya sesama tangganya, kira-kira tarawih yang imamnya bacaannya cepet di mana? Oh itu ada tuh. Di mana? Di musola sana. Kenapa? Imamnya baca Fatihahnya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin. Allahu akbar, Allahu akbar, selesai. Akhirnya masih belum puas. Ada lagi yang nanya, ada nggak sih yang lebih cepat? Oh ada. Di mana? Oh itu ada di masjid sana. Kenapa? Imamnya baca Fatihahnya bukan satu nafas lagi, tapi imamnya udah nggak nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insan kaf yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jangan sampai makanan yang berlebihan yang kita konsumsi, terutama ketika kita berbuka puasa, itu mampu berefek pada ibadah kita. Berat untuk ibadah, berat untuk melaksanakan tarawih, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Insan kaf yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pintu yang dimanfaatkan syaitan. Ketika kita merasa kondisi kenyang, maka kita akan lemah untuk melakukan ibadah. Yang berikutnya, pintu yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah syaitan itu akan menggoda manusia melalui pintu al-bukhlu wa khawful faqri, pintu kebakhilan, dan dia takut fakir atau takut miskin. Sehingga dalam hal ini syaitan itu selalu membisikkan manusia, ay syaitanu ya'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan selalu menghasut, membisikkan manusia agar dia itu selalu merasa kekurangan, merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki, sehingga ya'murukum bil fahsya, potensinya dia melakukan perbuatan yang buruk. Ya dia pelit karena dia takut kekurangan tadi, gitu ya. Sehingga dia tidak mau memberikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah mengingatkan dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34, itu dijelaskan alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan harta emasnya dan peraknya, wala yanfiqunahum fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka katakan kepadanya ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang tidak mau
menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika dia memiliki kekayaan harta, maka jangan merasa tenang dalam hidupnya, karena pada prinsipnya itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Insan kafir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khauful faqri, dan takut miskin, takut kekurangan. Ini pun pintu yang selalu dijadikan jalan syaitan untuk menggoda manusia. Saya teringat dengan pendapat Sujewo Tejo, seorang sastrawan. Itu menyatakan bahwasanya menghina Allah itu kita tidak mesti untuk dengan cara membakar Al-Quran. Menghina Allah itu kita tidak mesti dengan cara menginjak-injak Al-Quran, tidak. Tetapi ketika kita menanyakan diri kita, atau kita menanyakan, selalu bertanya-tanya, besok kita makan apa, dengan cara apa kita hidup, itu sebenarnya sudah menghina Allah. Artinya apa? Ada ketakutan, ada rasa takut kita ini tidak bisa hidup, tidak bisa makan, bahkan ada yang takut miskin. Itu. Sehingga ini yang harus kita bisa waspadai, dan kita harus bisa menjadikan diri kita untuk tidak ada rasa takut, dan kita harus meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya, yang selalu memberikan rizki pada setiap hambanya. Maka insan kafir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dengan pintu-pintu syaitan yang kita ketahui ini, mudah-mudahan menjadikan diri kita menjadi manusia yang selalu bisa bersiaga atau menyiapkan diri kita untuk tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu syaitan, dengan cara-caranya membuat kita terlena, tertipu, terpedaya. Karena ibadah puasa itulah yang akan menjadikan wasilah kita